Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya di ibadah 40 hari pengucapan syukur dan kenangan berpulangnya Bapak almarhum Pendeta Dr. M.Y. Kasodu MTH. Sebelum kita mulai ibadah, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Kami persilakan Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah pengucapan syukur dan kenangan pada hari ini. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian indah, mulia, bahagia penuh ketika kita bersandarkan pada lengan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian, pengucapan syukur dan kenangan ini kita yakini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari silakan untuk duduk. Saya mengajak kita untuk membaca Mazmur secara berbalasan, yakni Mazmur 116 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Teks yang tertulis diambil dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Saya akan membaca bagian ayat yang ditandai huruf PF dan umat diundang membaca bagian yang dicetak tebal. Firman Tuhan berkata, "Sungguh berat bagi Tuhan. Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Di pelataran rumah Tuhan." Kalau kita membaca Mazmur ini, maka tampak bagi kita bahwa kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan bagi Allah sendiri sungguh berat. Kenapa? Karena Allah tentu menghendaki setiap kita bisa tetap berkarya, bisa tetap berdampak bagi dunia ini. Terlebih bagi kita sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh suami, oleh ayah, oleh opa, oleh buyut kita. Opa Kasodu, tentu ini bukan hal yang berat, bukan hal yang mudah. Ini hal yang sangat berat. Tapi biarlah
keyakinan pemazmur bahwa kehidupan kita tetap Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan dukung, Tuhan lindungi, menjadi keteguhan iman bagi kita bahwa kematian orang tua, kematian suami yang kita kasihi, itu berharga bagi Tuhan. Tuhan telah menjemputnya kembali, dan biarlah kita, sepeninggal almarhum, tetap dapat bersyukur sebagaimana teladan pemazmur. Mari kita meyakini penyertaan Tuhan itu lewat pujian Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang megah. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Umat yang terkasih, pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup yang kita jalani pasca kematian almarhum kekasih hati kita, kita tetap diiring oleh Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan yang mengiringi kita, Tuhan yang menemani kita, dikatakan apa yang kurang lagi? Sebab Tuhanlah pandu kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Karena itu kita tidak henti-hentinya menyanyikan kasih setia dan pimpinan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, sebuah ungkapan cinta kasih dan juga persembahan pujian akan disampaikan oleh teman-teman paduan suara Nafiri dalam lagu yang berjudul Bapa Kami.
telah memberikan persembahan pujian doa Bapa kami. Mari umat Tuhan kita menyiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa lebih dahulu. Sebagaimana pujian tadi menggemakan keyakinan iman kami bahwa Engkaulah Bapa kami, dan karena itu kami memohon agar kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kami dapat memberlakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kami. Karena itu Bapa, sebagai respon atas doa kami, agar kehendak Tuhan itu berlaku, maka kami rindu untuk mempelajari satu bagian firman Tuhan, untuk mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya bagi keluarga, pasca meninggalnya orang tua yang kami kasihi, suami terkasih kami, opa, buyut kami, gembala kami, sahabat kami, almarhum Bapak Pendeta Kasodu. Karena itu Bapa, biarlah ketika kami rindu untuk belajar dari firman-Mu, untuk mengenali kehendak-Mu itu, kiranya Roh yang Kudus boleh menolong setiap kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar itu sungguh boleh kami mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan dengan demikianlah kehendak Tuhan kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menjadi pewarta sabda Tuhan, agar kiranya apa yang telah Ia persiapkan, apa yang disampaikan olehnya, menjadi bagian yang Tuhan berkenan, dan juga apa yang disampaikannya sungguh menjadi bagian di mana kami ditolong untuk mengenali kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita akan mencermati ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita, dikatakan oleh firman Tuhan. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar, namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya. Dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyaknya menjadi 2 bagian. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu menyeberanglah Elisa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, umat yang dikasih oleh Tuhan dan juga keluarga besar Kasodu yang terkasih, tema pemberitaan firman yang disampaikan pagi hari ini berdasarkan bacaan kita adalah jubah itu tidak jatuh sia-sia. Bercermin dari jubah Elia yang tertinggal ketika Elia dipanggil Tuhan naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam ibadah pengucapan syukur dan juga kenangan 40 hari. Ini 40 hari sebuah tradisi walaupun hitungan harinya nggak persis 40 hari ya, tapi mungkin lewat-lewat dikit nggak apa-apa. Karena mencari waktu di mana kita berkumpul bersama tidaklah mudah. Nah, pada tanggal merah lah kira-kira kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, kita hendak mengenang sosok orang tua, sosok gembala, sosok suami yang luar biasa. Dan ketika orang tua, tokoh keluarga, bahkan tokoh gereja meninggal dunia, maka ada satu kebiasaan yang mungkin dialami atau sedang berlangsung di tengah-tengah keluarga. Yaitu keluarga mulai membuka lemari tempat pakaian almarhum, atau melihat-lihat barang-barang peninggalannya. Kira-kira kalau boleh bertanya kepada tante, masih sukakah melihat barang-barang peninggalan Om? Masih ya? Apa barang yang terakhir tante lihat, yang tante pegang, yang tante, wah ini peninggalan berharga dari Om? Alkitabnya, Alkitab yang saya rasa sudah cukup umur ya, Alkitab yang lama yang rasanya Om setiap hari buka, baca dan seterusnya. Kalau anak-anak ketika mampir ke rumah ya, ke rumah papa, apa yang anak-anak atau menantu lihat? Barang peninggalan apa yang dilihat? Pak Yosef apa? Ruang kerjanya, ruang kerja papa ya. Ada kenangan apa di sana? Ada foto papa? Ada map banyak, dokumen-dokumen ya. Buku-buku ya. Nah, itulah kebiasaan kita ya ketika orang tua atau tokoh keluarga, tokoh gereja yang sudah meninggalkan kita, maka biasanya kita akan mulai melihat, memperhatikan apa ya barang-barang peninggalan dari orang tua, dari suami kita. Entah itu tulisan tangan, entah itu catatan doa, entah itu pakaian sederhana, entah foto-foto lawas. Ada banyak benda-benda yang sangat berharga karena benda-benda itu pasti membuat kita teringat pada kehidupan bersama dengan orang yang telah pergi. Nah, umat yang dikasih Tuhan, hal yang mau dikatakan dari ilustrasi ini adalah bahwa bukan bendanya itu sendiri yang penting, sebab yang jauh lebih penting adalah kehidupan atau ingatan atau simbol yang mau ditunjukkan dari benda-benda atau barang-barang yang kita lihat, yang kita ingat tadi. Nah, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, dalam 2 Raja-Raja pasal 2, setelah Nabi Elia terangkat ke sorga, ada satu benda yang dikatakan tertinggal, yaitu jubahnya, jubah Elia. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa jubah itu bukan sekedar kain, bukan sekedar pakaian biasa, tidak. Tapi jubah Elia, jubah kenabian bagi diri Elia itu melambangkan apa? Melambangkan panggilan, panggilan kenabian, melambangkan iman yang teguh dari seorang Elia, melambangkan warisan rohani. Nah, hari ini ketika kita berkumpul dalam ibadah pengucapan syukur dan kenangan pasca wafatnya suami, orang tua, opa, buyut, gembala kita, pendeta Kasodu, kita pun juga sedang diingatkan tentang banyak hal dari kehidupan almarhum. Bahwa ada kehidupan yang telah dijalani bersama dengan suami. Tadi sempat bercakap-cakap dengan tante 59 tahun ya, pernikahan bersama dengan suami terkasih. Ini sebuah perjalanan yang sangat panjang. Saya dan istri belum genap 20 tahun. Berasa itu sepertinya sudah cukup panjang. Tapi
59 tahun rasanya begitu panjang, ada banyak kenangan yang diingat, ada banyak peristiwa yang terjadi. Bahkan tante juga tadi sempat mengatakan bahwa ini sepertinya suara om masih terngiang-ngiang terdengar di benak tante. Jadi kita membayangkan bahwa momen ini kita mengingat, kita mengenang sosok yang telah meninggalkan kita. Tapi kita pun juga tidak hanya sekedar mengenang sosok almarhum. Kita pun juga hari ini sedang mengenang iman yang telah diwariskan oleh almarhum. Kepada siapa? Kepada kita semua yang mengenalnya. Pertama-tama tentu kepada istri. Kedua kepada anak-anak. Ketiga kepada anak menantu. Berikutnya kepada cucu-cucu terkasih. Berikutnya kepada cucu mantu yang sempat mengenal almarhum. Dan tentu berharap Cicit pun juga walaupun masih sangat kecil, ia bisa melihat atau belajar iman yang diwariskan oleh almarhum kepada kita. Lalu kita pun juga hendak diingatkan tentang ada tanggung jawab yang kita masih terus perlu lakukan sebagai keluarga dari generasi ke generasi. Nah, umat yang dikasih Tuhan, bagaimana kita memaknai 40 hari kepergian almarhum ini dari pengertian Alkitab yang telah kita baca tadi. Ada beberapa hal penting yang bisa kita cermati. Yang pertama adalah bahwa ketika kita melihat kepergian Elia terangkat ke sorga, ada kehilangan yang dirasakan oleh Elisa. Kehilangan dalam arti perpisahan selamanya. Sebelum itu Elisa masih bisa ngikut, masih bisa belajar dari sosok Elia. Kalau ada masalah, Elia yang bisa menghadapi, mengajari Elisa. Tapi kali itu ketika Elia diangkat ke sorga, maka ada perpisahan selamanya. Dan kehilangan itu menjadi bagian yang dirasakan oleh Elisa. Nah, ketika firman Tuhan tadi mengatakan, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya. Ini bukan bukan sekedar seruan formal. Bukan juga sekedar bahwa, oh ternyata aku bisa menyaksikan Elia terangkat ke sorga, berarti dua bagian roh Elia akan ada padaku. Bukan sekedar itu, tapi justru di balik kata-kata tadi, ada jeritan kehilangan. Ada kesedihan dalam diri Elisa. Sebab Elisa kehilangan sosok guru, kehilangan sosok pembimbing, kehilangan sosok figur rohani, kehilangan sosok sahabat yang selama ini berjalan bersama dengan Elisa. Nah, rasanya begitu juga dengan keluarga besar Pendeta Kasodu. Dalam usia hampir 86 tahun tentu banyak hal yang sudah almarhum tinggalkan kepada kita sebagai keluarga, sebagai sahabat. Figur almarhum yang adalah suami, yang adalah ayah mertua, opa, buyut, gembala, pelayan Tuhan yang setia. Dan ketika seseorang yang begitu lama hadir dalam hidup keluarga, dalam hidup gereja, dipanggil Tuhan, rasanya ada ruang kosong dalam diri kita. Karena kita sudah sangat lama mengenal almarhum. Ada banyak peristiwa yang telah terjadi. Dan kepergiannya sepertinya meninggalkan ruang kosong itu dalam diri kita. Dan ruang kosong itu lantas membuat kita ketika mengingat sosok almarhum, melihat benda-benda yang dia tinggalkan, bukan tidak mungkin menimbulkan berbagai macam rasa. Rasa sedih, rasa bangga, rasa haru, rasa syukur. Dan kalaupun sudah lewat 40 hari, dalam diri kita masih muncul rasa sedih, itu bukan hal yang buruk. Rasa duka cita, rasa sedih, rasa kehilangan itu bukanlah hal yang negatif. Mengapa dikatakan begitu? Sebab Alkitab bukankah tidak pernah melarang berduka cita? Betul ya? Berduka citalah bersama dengan orang yang berduka cita dikatakan. Artinya apa? Bahwa iman Kristen bukanlah iman yang mati rasa. Gak boleh nangis, gak boleh sedih. Siapa bilang? Alkitab mengatakan berduka citalah bersama dengan orang berduka cita. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun juga menangis. Betul ya? Kalau kita mengingat nama Abraham, Abraham itu punya nama julukan. Apa julukannya? Bapak orang beriman, bapak orang percaya. Apakah Abraham pernah menangis? Pernah. Ketika Sarah wafat.
Abraham dikisahkan dia menangis. Daud, raja Israel yang luar biasa itu, yang dari keturunannya lahir Mesias, Yesus juru selamat kita, bukankah juga menangis ketika anak dalam kandungan Batsyeba wafat. Ketika Absalom, anak Daud, terlibat sebuah upaya pemberontakan, pada akhirnya tewas dalam pertempuran. Daud pun juga menangis. Kita melihat dalam Perjanjian Baru, Maria, Marta juga menangis ketika saudara mereka Lazarus wafat. Bahkan Yesus ketika dikabari tentang kematian Lazarus juga menangis. Artinya bahwa ruang kosong akibat kepergian orang yang kita kasihi itu mungkin saja membuat kita menangis. Dan kalau hari ini keluarga masih merasakan sedih, masih merasakan rindu, masih merasakan kehilangan itu, tidak mengapa itu tetap kita rasakan. Itu pertanda bahwa kita mengasihinya. Itu bukanlah tanda bahwa kita kurang iman, tidak. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Elisa yang tadi kita baca ternyata tidak berhenti hanya pada tangisan, hanya pada kesedihan dari sang nabi, yaitu Elisa. Kenapa dikatakan? Sebab setelah Elia terangkat ke sorga, jubahnya jatuh, lalu Elisa mengambil jubah itu, kemudian memukul air sungai Yordan sambil berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ya, sambil dipukulkan jubah itu, lalu air itu terbelah sehingga Elisa bisa lewat menyeberang sungai Yordan itu. Apa yang mau dikatakan dari kisah itu? Bisakah seorang manusia biasa, ya kita punya kain, kita punya jubah barangkali, atau saya sebagai pendeta punya toga, ketika saya memukulkan toga, memukulkan kain jubah baju kita katakanlah ke sebuah sungai, mungkin nggak itu terbelah? Terbelah dan saya bisa nyebrang? Nggak mungkin. Yang terjadi dalam bacaan kita adalah air sungai Yordan terbelah. Bukan oleh kekuatan Elisa, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang mau dikatakan dari situasi ini? Bahwa Tuhan memang betul memanggil pulang Elia, hambanya, tetapi karya Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan, tetapi kuasa Tuhan tetap berjalan. Buktinya adalah ketika air sungai Yordan terbelah dua itu. Dan itu menjadi peneguhan bagi Elisa yang sedang bersedih. Menjadi peneguhan bagi Elisa bahwa oke, guru, mentor, sahabatnya Elia telah meninggalkannya, terangkat ke sorga. Tapi kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan tetap nyata, tetap ada, tetap menyertai Elisa. Nah, karena itu umat yang dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan kita yakini tidak berhenti hanya ketika almarhum kekasih hati kita dipanggil Tuhan berpulang ke sorga. Pendeta Kasodu sudah meninggalkan kita. Dia adalah hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, karena itu kita perlu meyakini bahwa kehadiran Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan tidak berhenti hanya karena hambanya telah Tuhan panggil pulang ke sorga. Kadangkala sebagai manusia ketika seorang tokoh keluarga, suami atau mungkin istri, ayah meninggal, lalu muncul rasa di tengah-tengah anggota keluarga, aduh sepertinya susah hati saya, susah hati kami. Siapa yang akan memimpin keluarga ini? Siapa yang akan menasihati saya, menasihati anak-anak, menasihati menantu, menasihati cucu-cucu? Siapa yang akan menjadi tempat bertanya? Ada banyak pertanyaan yang muncul ketika orang yang kita kasih itu meninggal. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa yang menopang keluarga selama ini bukan hanya pribadi almarhum pendeta Kasodu, tapi yang juga menaungi, yang juga menopang keluarga adalah Tuhan. Pendeta, orang tua, suami kita bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi Tuhan, sebagaimana kesaksian firman Tuhan tadi, tidak pernah meninggalkan Elisa, tidak pernah meninggalkan keluarga.
Oleh karena itu, kita masih bisa berkumpul bersama hari ini. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mengucap syukur. Karena itu, kita percaya Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menopang kita. Kasih setia Tuhan tetap berlangsung dari generasi ke generasi. Nah, kita lihat kembali bacaan Alkitab kita. Hal yang penting dari bacaan kita adalah bahwa Elisa tidak sekedar menangisi Elia, tidak sekedar bersedih karena kepergian Elia, tapi Elisa mau beranjak untuk melanjutkan panggilan hidupnya sebagai nabi menggantikan Elia. Karena itu jubah pertanda tadi ya, simbol bahwa itu jubah kenabian, jubah panggilan iman, jubah kebesaran seorang nabi Elia tidak dibiarkan tergeletak oleh Elisa. Dia mengambil jubah itu. Artinya apa? Bahwa warisan rohani penting untuk diteruskan dari satu orang ke orang yang lain, dari orang tua kepada anak, dari generasi yang satu kepada generasi yang selanjutnya. Nah, karena itu menarik untuk mencermati hal itu dalam konteks kenangan akan sosok almarhum Pendeta Kasodo. Bagi saya pribadi, rasanya warisan terbesar dari almarhum bukanlah terletak pada hal yang sifatnya material. Bukanlah pada rumah, bukanlah pada foto-foto, bukanlah pada setumpuk dokumen. Tapi warisan yang terbesar yang almarhum tinggalkan bagi keluarga, bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai saudara-saudara adalah iman, adalah kesetiaan pelayanan, adalah kehidupan bersama Tuhan, adalah teladan hidup. Itulah warisan rohani yang almarhum tinggalkan. Dan itu tidak bisa dinilai oleh materi. Nah, kalau karena itu saya pribadi bersyukur ketika melihat dan mengenal keluarga ini, bagaimana teladan orang tua yang dikasihi juga diwarisi oleh anak-anak dengan sungguh luar biasa. Ya, salah satu anak almarhum Pak Martin masih penatua ya, masih ya. Lalu Pak Yosep pun juga anak tertua, aktivis gereja di GKK Putih. Dan juga tentu ikut membantu di Pau Kelapa Gading ini. Kalau Bu Yohana, penatua juga kah? Tapi aktif membantu di sini ya. Calon. Wah, ini kayaknya sepakat nih untuk mendukung nih. Sepakat mencalonkan begitu ya sebagai calon. Itulah contoh bagaimana warisan iman, warisan ketekunan dalam pelayanan ternyata diterima dengan penuh sukacita oleh anak-anak, oleh keluarga. Itu menunjukkan bahwa benih iman harus terus hidup. Perjalanan kita belum selesai. Sekarang jubah artinya warisan iman, panggilan itu ada di tangan generasi berikutnya, di tangan anak-anak. Tentu anak menantu pun juga ambil bagian dalam aneka rupa pelayanan. Cucu terkasih pun. Dan kelak cicit dan cicit kedua yang dalam kandungan, kiranya ketika lahir, ketika bertumbuh berkembang, kiranya juga dapat mewarisi teladan iman yang luar biasa itu. Lalu karena itu umat yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang sosok almarhum yang telah tiada. Tapi kita pun juga hendak mensyukuri kehidupan yang telah Tuhan hadirkan. Tubuh almarhum kekasih hati kita tidak lagi bisa kita alami. Kita hanya bisa melihat fotonya. Kita hanya bisa melihat kenangan-kenangan, barang-barang yang memorabilia. Nasihatnya tidak lagi bisa kita dengar langsung. Hanya memori-memori saja bagaimana dia pernah berbicara kepada kita. Tapi kita juga belajar hari ini bahwa jejak iman itu masih ada. Jejak iman itu telah ditinggalkan dengan sangat baik. Dan seperti jubah Elia yang jatuh kepada Elisa, demikian pula warisan iman itu kini ada di tangan keluarga, di tangan gereja, kita sebagai para sahabatnya. Nah, kiranya keluarga tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga dapat meneruskan kehidupan iman.
kehidupan iman dalam kasih, kehidupan iman dalam kesetiaan, kehidupan iman dalam pelayanan, kehidupan iman dalam pengharapan kepada Kristus. Karena orang percaya boleh saja pergi oleh karena waktunya telah tiba, tetapi kita percaya karya Tuhan harus terus berlanjut. Oleh karena itu umat yang dikasih oleh Tuhan dari pembelajaran firman Tuhan tadi, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, khususnya bagi keluarga atau bagi saudara-saudari yang juga mungkin punya pengalaman serupa ditinggal pergi oleh orang yang kita kasihi. Yang pertama adalah rawatlah, peliharalah hubungan keluarga dengan sungguh-sungguh. Setelah suami, orang tua meninggal, bukan tidak mungkin kita kembali pada kesibukan kita, pada tugas tanggung jawab keseharian kita. Nah, jangan sampai kesibukan keseharian itu membuat kita malah justru renggang dalam hubungan satu sama lain. Bersyukur keluarga besar Kasodu, anak-anak terkasih, domisilinya nggak jauh-jauh ya, sehingga masih bisa menengok ketika mau pergi kemana, masih bisa menengok, mampir. Lakukanlah itu sebagai sebuah hal yang baik, sebagai sebuah dukungan. Masih ada mama, masih ada oma yang perlu kita jaga, yang perlu kita dukung. Rawat hubungan keluarga itu dengan penuh cinta kasih, dengan iman, dengan pengharapan yang teguh. Sehingga warisan iman dapat terus bertahan ketika kita hidup dalam cinta kasih. Nah, yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan tadi agar jadikanlah iman sebagai warisan utama bagi keluarga. Rumah, harta, pencapaian, gelar bisa habis. Tetapi iman kepada Tuhan menjadi warisan yang melintas generasi. Ketika nanti cicit terkasih sudah beranjak semakin besar, ketika melihat foto buyut terkasih, kepada cucu kita, kepada cicit kita, kita bisa jelaskan siapa almarhum. Teladan iman itu perlu diwariskan melintas generasi. Nah, karena itu bagi anak-anak, anak menantu, cucu-cucu terkasih, teruslah bertekun dalam ibadah kita, giatlah melayani, bangunlah mesbah keluarga, ajarkan anak, anak menantu, cucu mantu, cicit untuk mengenal Tuhan. Warisan rohani tidak boleh berhenti hanya pada satu generasi saja. Nah, yang ketiga, firman Tuhan juga mengajarkan agar kita hidup sedemikian rupa sehingga kehidupan kita dapat meninggalkan jejak iman. Pada akhirnya setiap kita tanpa terkecuali, tua, muda, laki-laki, perempuan, besar, kecil, setiap kita cepat atau lambat akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Maka pertanyaannya adalah apa yang tertinggal setelah kita pergi? Ya, selain ya foto-foto kenangan, selain pakaian, apa yang tertinggal? Apakah ada jejak iman di sana? Apakah ada teladan iman yang baik? Apakah ada karya yang positif bagi keluarga, bagi umat, bagi masyarakat? Nah, kiranya pertanyaan ini boleh menolong kita untuk terus bertekun, menjalani panggilan Tuhan kepada setiap kita, sekaligus juga kita memelihara iman kita. Betul bahwa sosok almarhum kekasih hati kita, Pendeta Kasodu, sebagai manusia, dia tidak sempurna. Ada hal-hal yang terbatas yang ia alami, yang ia miliki. Tapi hidupnya sudah menunjukkan kasih kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi warisan yang berharga bagi kita yang ditinggalkan. Dan juga sebuah panggilan agar kita pun juga dapat meninggalkan jejak iman yang baik. Sehingga kenangan itu bukan hanya tertuju pada benda atau barang yang ditinggalkan, tapi pada kualitas hidup yang sungguh luhur, yang sungguh mulia. Karena disitulah Tuhan dapat kita kenal dan Tuhan juga kita muliakan. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita masuk dalam saat hening untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Sebuah pemberitaan firman lewat pujian akan disampaikan kembali oleh paduan suara Nafiri lewat judul Ini Rumah, Ini Keluarga. Lewat judul lagu ini kita belajar tentang pentingnya, berharganya sebuah keluarga. Rumah tempat kita ada. Biarlah rumah, keluarga itu menjadi tempat kita belajar tentang Tuhan, memuliakan Tuhan, dan di dalamnya kasih dirasakan dan diberitakan.
Kami percaya ini rumah kami, inilah keluarga rumah kami, inilah keluarga. Terima kasih untuk paduan suara Nafiri. Umat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk pada bagian berikutnya dalam ibadah kita, yaitu eulogi. Eulogi ini adalah sebuah bagian di mana wakil keluarga maupun juga sahabat akan menyampaikan kata-kata baik. Eu adalah baik, logi adalah kata-kata. Kata-kata baik yang berisi kenangan, yang berisi hal-hal yang menolong kita untuk bertekun, mensyukuri kehidupan anugerah Tuhan. Eulogi ini akan disampaikan oleh satu wakil keluarga, yakni Bapak Yosef Kasodu sebagai anak pertama. Yang kedua nanti akan disusul oleh hambanya, Gembala Gereja Pauk Kelapa Gading pada periode yang lalu, Pendeta Raprap. Dipersilakan pertama-tama kepada Pak Yosef Kasodu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Berbahagia sekali kita boleh mengenang Papa, Opa ya, dalam 40 hari. 40 harinya sebenarnya bukan hari ini. 40 harinya itu tanggal 18 Mei. 18 Mei itu 40 hari, karena Papa dipanggil Tuhan itu 8 April. 8 April, bulan April itu ya. Jadi pas dengan 40 hari itu 18 Mei. Jadi hari ini kami membuat acara ini karena kami menginginkan hari libur. Jadi kami tidak ingin Bapak Ibu repot dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang lain yang bisa keinginan untuk Bapak Ibu hadir menjadi terhalang. Baik, untuk Papa ini kalau kata-kata baiknya itu ya tadi sudah disinggung sendiri oleh Pak Pendeta. Kami secara tidak langsung dengan iman yang ada ataupun dengan pertumbuhan iman ini membentuk kami. Baik saya, adik-adik maupun anak-anak kami. Kalau Oma udah pasti, karena kemana-mana selalu dengan Opa. Kemana-mana udah selalu dengan Opa, dan Opa selalu membentuk. Dan secara pribadi saya juga dibentuk dengan kehadiran atau saya menjadi anak dari Pak Kasodu. Saya rasa mungkin dari jemaat Pauk Kelapa Gading pasti kenal saya. Saya itu termasuk anak pendeta yang kalau dibilang agak lain sedikit. Sering nongkrong malam ya. Mungkin Pauk Kelapa Gading tahu tempat tongkrongan anak-anak itu gimana? Jembatan 2 atau jembatan 3. Kalau dilihat salah satunya saya ada di situ. Tapi dengan menyandang kalau tidak secara langsung ya, dengan menyandang marga Kasodu, itu membuat saya bukan sedikit, tapi banyak membuat saya melangkahnya itu untuk berteman, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu terrem sedikit itu. Ya. Walaupun dulu saya mungkin pernah merokok, ya, tapi pernah akhirnya berhenti. Kalau Martin mungkin nggak pernah ya. Martin kita tahu nggak mungkin dia nggak pernah merokok. Tapi kalau saya pernah merokok. Tapi dengan menyandang nama Kasodu itu sedikit akhirnya saya hilang
saya hilangkan, saya coba baik kembali. Dan itu terjadi ketika kami pergi ke kebaktian. Kalau Bapak Ibu tahu, itu kebaktian yang raya yang tiap tahun dibikin oleh YPII ya, dulu di Malang, kebaktian kebangunan rohani. Kami sekeluarga tuh mama yang ajak pergi ke sana. Dan di sana membuat saya ya akhirnya balik lagi untuk aktif, dalam arti kata memang dulu sebenarnya walaupun bagaimanapun saya walaupun sering nongkrong di Jembatan 2, Jembatan 3 Kelapa Gading itu, tempat itu, tapi tetap saya aktif di PO Kelapa Gading. Ya, aktif di pemuda maupun aktif di remaja. Karena terus terang PO Kelapa Gading ini gembala atau gereja atau gembalanya Papa pertama kali menjadi pendeta. Karena sebelumnya Papa masih terikat dengan GKST. Ya, masih terikat dengan GKST, dan itu yang disinilah kami ditempa, kami satu keluarga ditempa untuk melayani Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya, kemudian walaupun akhirnya saya aktif di GKI, tapi kedua adik saya tetap aktif di PO Kelapa Gading ini. Jadi saya rasa itu yang kami rasa tentang Papa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan secara tidak langsung sebenarnya itu, kalau saya langsung berimplikasi dengan Viko. Viko pernah berkata, kalau nggak salah, pernah itu salah satu kami saling cerita gitu loh. Cerita dan ia berkata gitu, nggak usah khawatir Papa Mama, saya nggak akan bikin malu cucu pendeta. Puji Tuhan kalau saya bilang seperti itu, karena secara tidak langsung itu membuat, ya sama seperti pengalaman saya, itu yang membuat kita untuk jalan di tempat yang track yang benar. Ya, itu yang boleh kami berikan ke Bapak Ibu sekalian tentang eologi dari Papa. Dan Papa memang membentuk kami, baik itu secara iman maupun dalam kehidupan kami sehari-hari, walaupun kami tahu bahwa Papa itu ya banyak yang benar-benar yang dibuat buat kami. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu dari keluarga, dan kami silakan mungkin dari Pak Pendeta Raprap bisa lanjutkan. Shalom. Saya awalnya tidak banyak berinteraksi dengan Pak Kasudu. Saya tahu waktu itu beliau adalah sekretaris Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi selama beliau sekretaris Lembaga Alkitab Indonesia, saya tidak pernah berinteraksi dengan beliau. Saya baru berinteraksi dengan beliau ketika saya masuk di PO Kelapa Gading. Dan pertama kali kami berinteraksi secara formal adalah ketika yayasan ini didirikan. Dan saya dan Pak Kasudu punya nama di situ. Kalau nggak percaya bongkar aja arsip di atas. Pasti ada nama saya dan nama Pak Kasudu. Karena waktu itu dua pendeta lah yang berdomisili di sini. Kelapa Gading ini, Bangun Cipta Sarana ini belum ada listrik. Kami pakai aki. Dan ketika yayasan didirikan, saya dan Pak Kasudu didaftarkan sebagai penasihat kalau saya nggak salah. Walaupun kami nggak pernah kasih nasihat. Tapi kemudian ketika saya menjadi pendeta tenaga utusan gereja dari PGI ke PO Kelapa Gading, barulah makin banyak berinteraksi dengan Pak Kasudu.
Dari interaksi itu saya hanya punya 2 catatan, 2 kenangan. Kenangan yang pertama adalah betapa beliau gigih menolong pasangan-pasangan yang buntu dalam urusan perkawinan. Betul kan? Banyak pasangan buntu karena peraturan gereja di sini, peraturan di sana, penghakiman di sini, penghakiman di sana, tapi tertolong oleh Pak Kasudu. Saya tidak tahu bagaimana caranya beliau menolong, pokoknya tertolong. Dan kebetulan adalah salah satu kerabat saya juga yang tertolong oleh Pak Kasudu. Yang kedua ini agak memalukan buat saya. Pada satu waktu saya habis melayani ibadah minggu, Pak Kasudu hadir. Lalu Pak Kasudu bilang begini, para prab punya doa sangat sistematis, doa syafaat sangat sistematis. Bolehkah saya minta sistematika para prab? Bayangkan seorang yang senior banget loh. Saya terakhir kalau ketemu Bapak dan Ibu saya pendeta senior kan. Walaupun saya senior juga gitu. Dan saudara tahu kenapa memalukan buat saya. Karena waktu itu saya merasa diri hebat. Ya terus terang, saya ini kalau buka kacamata Anda lihat air mata saya tergenang. Saya merasa diri hebat. Bayangkan seorang senior minta sistematika doa saya. Dan setelah saya bergumul, saya merasa sangat berdosa. Menyombongkan diri. Merasa diri hebat. Dan saya betul-betul berbalik arah. Bertobat. Sekaligus berobat. Lalu saya merefleksikannya begini. Kalau tadi saya merasa bangga, sekarang saya melihat dalam kasus itu kerendahan hati seorang senior. Seorang senior mau belajar dari junior. Itu kenangan saya yang membekas. Bukan hanya karena beliau, tapi membekas ketika saya terus merenungkan. Dan sejak saat itulah saya selalu berjaga-jaga agar tidak sombong. Seringkali saya dipuji. Tapi setiap kali saya dipuji saya mau sombong, saya ingat kasus itu. Makanya lain kali jangan puji saya. Kalau Anda puji saya, Anda sedang mendorong saya untuk jatuh. Itulah 2 kesan. Saya pernah baca bahwa ada 3 gradasi emosi. 3 gradasi emosi berkaitan dengan kekasih kita meninggal dunia. Gradasi yang pertama adalah sedih. Sedih itu berdasar pada kasih sayang. Karena kita punya kasih sayang, maka ketika kekasih kita meninggal, kita sedih. Tapi gradasi kedua adalah cemas, khawatir, takut. Gradasi kedua inilah, ini bukan khotbah ya Pak Nathanael. Ini hanya masih mau mengungkapkan apa yang itu. Jadi yang gradasi kedua adalah takut, cemas, khawatir.
itu dasar emosinya adalah ketergantungan. Jadi gradasi pertama kasih sayang, gradasi kedua ketergantungan. Karena kita bergantung, maka ketika orang itu hilang, kita khawatir, takut, dan sebagainya. Dan gradasi ketiga adalah kehilangan. Rasa kehilangan itu basisnya adalah rasa memiliki. Jadi kalau saya rasa memiliki, maka ketika itu dia pergi, saya rasa hilang. Saya rasa tiga-tiganya ibu rasa. Ya Bu, ya. Mungkin kita ini yang mana ya? Jangan-jangan nggak ada sama sekali gitu. Pokoknya ada rasa sayang, rasa ketergantungan, rasa kepemilikan. Dan kita harus jujur kepada diri sendiri kan. Mungkin bagi kita Pou Kelapa Gading kehilangan. Karena kita pernah memiliki seorang pelayan kan. Yang melayani kita. Itulah eologi. Sudah dijelaskan tadi. Karena saya takut salah mengerti eologi. Tadi pagi saya buka kamus. Kamus istilah gerejawi dan teologi Kristen yang dikarang antara lain oleh Dr. Yansi Harari Tonang. Ternyata kata eologi artinya kata-kata pujian untuk orang yang baru meninggal. Dan sudah dijelaskan secara etimologi, eu artinya baik, logi artinya kata-kata, bicara. Dan seperti dikatakan dalam khotbah tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kekasih kita Pak Kasudu juga punya banyak keterbatasan. Tapi yang paling tahu keterbatasan itu adalah orang-orang yang paling dekat. Dan saya tidak punya rasa, tidak tahu sedikit pun keterbatasan beliau. Karena itu eologi saya ini benar-benar murni. Biasanya kita puji orang tapi dalam hati kita catat jeleknya kan. Tapi ketika saya menyatakan eologi saya buat Pak Kasudu, tidak ada kesan buruk sedikit pun tentang beliau. Dan itu menjadi satu modal buat saya menjalani perairan saya ke depan. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan syukur pada Tuhan dalam wujud pemberian persembahan yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sebelumnya mari kita renungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh berdebar. Syukur atas
terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas kekadukan yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita nyanyikan lagi bait 1. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ayat 2. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari Bapak Ibu kita bersama berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kami bagimu, teristimewa untuk suka duka yang kau beri tiap saat. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami beri. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan berkatilah orang-orang yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael. Mari umat Tuhan kita masuk kembali dalam doa. Kali ini kita akan membawa doa syafaat baik untuk keluarga maupun juga untuk banyak orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ketika kami berkumpul bersama-sama pada pagi siang hari ini, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa kepada keluarga besar Kasodu, sehingga ketika 40 hari bahkan lebih sudah berlalu, kami melihat, kami menyaksikan sebagai warga gereja, sebagai sahabat, bagaimana Tuhan tetap menjaga keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa karena itu Bapa, agar kiranya Tuhan yang terus merangkul, menjaga, memberkati orang tua terkasih kami, Tante Mudalif Kasodu, agar kiranya di tengah-tengah rasa duka yang kadangkala muncul, sedih, rasa kehilangan, ataupun juga rasa cemas,
Biarlah Tuhan yang tetap hadir memberikan damai sejahtera dalam dirinya. Biarlah Tuhan yang tetap menjadi sahabat yang sejati, sehingga ketika kenangan akan sosok suami terkasih, atau ada kalanya suara almarhum sepertinya terdengar begitu jelas baginya, Tuhan tetap meneguhkan imannya. Mampukanlah ungkapan syukur itu ada, sebab ada banyak hal yang baik yang sudah dirasakan bersama dalam perjalanan 59 tahun bersama dengan almarhum. Karena itu berkatilah agar kiranya Tante Modalif tetap bersukacita, bergembira untuk mendampingi anggota keluarga, anak-anak, anak menantu, cucu, bahkan ketika cicit sudah Tuhan hadirkan dalam kehidupannya. Biarlah itu menjadi sebuah kegembiraan yang sungguh menghiburkan kesehariannya. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudari seiman, warga Gereja Pauk Kelapa Gading, warga GKK Putih, maupun juga segenap sahabat yang lainnya yang hadir silih berganti menjadi penopang dan kekuatan bagi keluarga. Agar biarlah melalui persekutuan yang indah itu, Tante Modalif merasa bahwa ia tidak berjalan sendirian menghadapi masa-masa duka cita yang terjadi. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga anak-anak terkasih. Berkatilah keluarga Bapak Yosef Kasodu bersama dengan istri, anak terkasih, agar dalam seluruh tugas tanggung jawab yang mereka masing-masing miliki, setiap pelayanan, pekerjaan yang juga dimiliki, agar kiranya Tuhan yang tetap memberkati seluruh tahapan kehidupan yang dijalani. Kami juga berdoa Bapak, untuk keluarga Bapak Martin Kasodu, untuk istri, untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu, bahkan ketika Tuhan pun juga berkenan menambahkan cucu yang masih dalam kandungan anak terkasih, agar kiranya Tuhan yang terus merangkul, menjaga, memberkati keluarga ini. Sehingga dimanapun mereka berkarya, dimanapun mereka berada, biarlah iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan tetap mereka bawa, meneguhkan langkah-langkah mereka, menopang dan juga menyertai. Berkati tumbuh kembang cicit terkasih dan juga kandungan, agar kiranya anugerah-Mu tetap diberikan, sehingga cucu terkasih ini dapat bertumbuh dengan sehat dan pada waktunya dapat lahir dengan selamat dalam anugerah Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Yohana Kasodu, agar kiranya Tuhan yang terus merangkul, menjaga setiap anggota keluarga. Berikanlah kesehatan, sukacita, berikanlah penyertaan-Mu, sehingga dalam seluruh tugas tanggung jawab yang dimiliki, mereka tetap dapat berpegang teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Bapa, berkatilah juga tahap pendidikan yang masih akan diteruskan oleh anak terkasih, agar kiranya Tuhan yang terus menuntun, menjaga tahapan-tahapan selanjutnya yang masih perlu diperjuangkan. Bapa, kami juga berdoa untuk umat-Mu, baik Gereja Pauk Kelapa Gading maupun juga GKK Putih yang berhimpun bersama di tempat ini. Jikalau di antara kami ada yang juga memiliki pergumulan, apakah itu terkait dengan kesehatan, apakah itu terkait dengan duka cita karena kepergian orang yang kami kasihi, apapun aneka macam pergumulan yang kami hadapi, ya Bapa, tuntunlah kami, sertailah kami, mampukanlah kami untuk merasakan bahwa kehadiran Tuhan sungguh nyata, memberi kekuatan, pertolongan, pemeliharaan, sehingga kami boleh bersemangat, hati kami boleh gembira, sehingga apapun musim kehidupan yang kami sedang rasakan, kami merasakan damai sejahtera karena kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Peliharakanlah iman umat-Mu agar kami dapat terus bertumbuh dalam kesaksian kami sebagai murid-murid Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Pauk Kelapa Gading. Kami berdoa untuk hamba-Mu, pendeta yang sudah Tuhan hadirkan, para penatua, agar kiranya bersama-sama sebagai pemimpin pelayan mereka dapat ambil bagian dalam tugas-tugas panggilan pelayanan, dalam tugas panggilan persekutuan,
dalam tugas panggilan kesaksian, sehingga nama Tuhanlah yang diajarkan, diberitakan, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan setiap umat-Mu yang bersekutu di tempat ini bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka. Bagi seluruh kegiatan, program kerja yang dimiliki oleh gereja-Mu, Tuhan tuntun, Tuhan berkati, sehingga seluruh rangkaian program kerja kegiatan itu menjadi bagian di mana kami mempersaksikan kasih dan kuasa Tuhan di dalam dan juga melalui kehidupan persekutuan kami. Ya Bapa, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapak, ada banyak persoalan yang masih perlu diurai. Setiap persoalan terjadi. Apakah itu situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial, budaya, hukum. Ada banyak pekerjaan rumah Bapak yang masih perlu dikerjakan dengan sungguh, yang perlu dikerjakan dengan tuntas, yang perlu dikerjakan dengan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Karena itu kami berdoa agar kiranya pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah, para pejabat negara, para abdi rakyat, para wakil rakyat, berikanlah mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, jauhkanlah niatan untuk hanya memperhatikan kepentingan pribadi, kelompok, partai, ataupun juga keluarganya, tapi sungguh mau mengabdi bagi kepentingan rakyat. Ya Bapa, berikanlah penyertaan-Mu juga kepada bangsa kami, agar rakyat kami dapat tetap bersatu, dapat tetap mengerjakan apa yang baik, apa yang benar untuk perkembangan bangsa kami ke depannya. Kami juga membawa dalam doa dengan tidak henti-hentinya bagi perdamaian dunia, agar kiranya upaya untuk mencari jalan damai dalam setiap konflik yang masih terjadi dapat bermuara pada disepakatinya mekanisme gencatan senjata dan perdamaian yang abadi yang boleh menolong kehidupan dunia menjadi baik dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan, kami yakin Tuhan pun juga akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Karena itu Bapa, kami serahkan rangkaian permohonan, ungkapan syukur dan pengharapan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Sebelum kita memanjatkan pujian penutup, ada sebuah persembahan pujian akan disampaikan kali ini oleh Paduan Suara Galatia dalam judul Satu Hal Telah Kuminta Kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan.
dan menikmati kuasanya, kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Terima kasih kepada Paduan Suara Galatia. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menaikkan pujian penutup dalam satu keyakinan selamat di tangan Yesus. Biarlah itu menjadi pujian dan keyakinan iman kita. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dalam keadaan cobaan, jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, masanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan umat yang terkasih, marilah kita lanjutkan kehidupan kita baik sebagai pribadi maupun keluarga, sebagai gereja, dalam kesediaan kita untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain, dan kita kembali dalam iringan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikianlah ibadah 40 hari pengucapan syukur dan kenangan akan almarhum Bapak Pendeta Dr. M.Y. Kasodu MTH telah selesai. Sebelum kita santap makan bersama yang diberikan oleh keluarga, kita akan kembali menyaksikan video kenangan akan Opa Kasodu.
Tuhan, biarlah setiap kenangan album foto ini terus menghibur Oma ya dan seluruh keluarganya. Mungkin sedikit juga hiburan buat Oma. Dari sekian banyak kali Bapak Pendeta khotbah, Bapak Pendeta MK sudah khotbah di Kebaktian Pemuda Remaja, yang saya ingat apa Oma? Beliau menceritakan kisah cintanya dengan Oma. Jadi tidak heran ya bila banyak foto bersama. Puji Tuhan, kita akan santap bersama yang telah disediakan keluarga. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Kristi Quintal Hatu untuk mimpin doa. Ini doa yang langsung dijawab, Bapak Ibu. Pak Pendeta tahu baju yang Pak Pendeta pakai itu dari mana? Ya, boleh kamera sorot Pak Pendeta? Ya, sorot Pak Pendeta, Bapak Ibu. Ini adalah totem orang Maluku. Ya, simbolnya itu kalau lihat titik tengah itu orang Maluku sebutkan sebagai pusat dari penyembahan. Dibahasakan sebelum kenal Yesus, mereka bahasakannya Upulanite, artinya Tuhan atas alam semesta. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan itu, ada 3 lingkaran mengelilinginya. Yang kemudian orang Maluku menyimbolkan sebagai Trinitas. Lihat penyertaan Tuhan itu disimbolkan di dalam gambar itu di 4 mata angin. Jadi ada kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Lambang begini itu adalah sayap burung yang diyakini orang Maluku sebagai pelindung. Yang kita yakini sebagai orang percaya adalah Roh Kudus. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat dengan jeli di dalam bagian itu ada kayak tajam-tajam begitu, itu adalah gigi anjing. Apa yang mau diceritakan di situ? Itu simbol kesetiaan. Itu adalah simbol kesetiaan. Tapi apa yang mau saya sampaikan dari pesan simbol ini, Pak Pendeta? Terima kasih bahwa yang tadi Pak Pendeta sampaikan ke kita bahwa musim bisa berganti, tetapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah tergantikan. Dia akan selalu ada di setiap penjuru mata angin dalam hidup kita. Termasuk ketika kita makan dan minum siang ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai umat-Mu, khususnya di Pulau Kelapa Gading, kami hari ini mengingat merayakan iman dari seorang hamba Tuhan yang setia. Setia merawat keluarganya dan juga setia melayani jemaat-Mu. Kerendahan hati adalah karakter yang menempel pada kehidupannya. Ini juga adalah simbol kuat yang terus menghidupi Pulau Kelapa Gading dari waktu ke waktu. Memberi tanpa sisa, setia sampai akhir adalah karakter almarhum. Terima kasih. Kalau hidup hanya sekali, kami bersyukur sebagai Pulau Kelapa Gading telah dihidupi oleh keluarga Kasodo, khususnya dihidupi oleh teladan iman dari almarhum Pak Pendeta Kasodo. Kami ada dalam momentum kelanjutan dari pelayanan. Ketika hari ini kami mengingat dan merayakan teladan iman, kami tergugah kembali sebagai persekutuan bahwa Pulau Kelapa Gading ini dihidupi oleh Kristus dan Roh-Nya, dan juga telah dilanjutkan kesetiaan itu oleh para pendiri, termasuk almarhum. Kami mengingat kesetiaannya
di masa tak ada lampu. Kesetiaannya saat tidak ada Grab dan ojek, saat tidak ada handphone seperti ini. Kiranya kami kembali pada spirit itu. Sehingga baik keluarga maupun persekutuan, kami tidak berhenti dalam mengenang. Tapi kami akan tetap melanjutkannya dan akan berhenti ketika kami selesai dan jubah kami pun itu dipakai untuk generasi selanjutnya, menandakan bahwa kuasa Tuhan akan terus berlanjut. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Nathanael, yang telah dipakai Tuhan untuk memberkati kami, memberkati keluarga Kasodu. Terima kasih bahwa di dalam rasa kehilangan dan sedih, rasa cinta yang dalam bagi almarhum, keluarga menyediakan makan dan minum. Di dalam rasa kehilangan, mereka tetap memberi yang terbaik. Terima kasih. Kami sambut seluruh berkat Tuhan, makanan dan minuman yang tersedia. Di dalam hati yang bersyukur, sekaligus kami mengingat bahwa hidup kami tidak hanya soal makan dan minum, tapi hidup kami ini juga soal memberi berkat bagi orang lain. Kami sambut berkat Tuhan dengan hati yang penuh syukur dalam Yesus Kristus. Tuhan pemberi berkat, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, boleh langsung menikmati hidangan yang telah disediakan di pastori, sambil mungkin nanti di sana bersalaman. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.